Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Sebelum kita melakukan analisa, saya hanya mau mengingatkan teman-teman bahwa akan dibuka grup membership, grup premium ya, dari @jurnal Richard Darmawan yang akan dibuka pada tanggal 1 April. Informasi lengkapnya akan di-share pada tanggal 1 April, tapi teman-teman kalau mau lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ataupun value apa yang akan diberikan, teman-teman bisa coba cek di Instagram di @jurnalricharddarmawan. Di sana sudah saya share juga beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Jadi silahkan teman-teman boleh mampir ke Instagram atau teman-teman boleh follow channel Telegram kita supaya kalau ada update mengenai pembukaan membership teman-teman bisa mengetahuinya, dan kalau mau join silahkan join. Kalau tidak mau join silahkan nikmati konten-konten gratis yang tetap akan kita berikan setiap harinya. Dan yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. IHSG terpantau pada closing perdagangan Jumat ini ditutup positif 1,06% dengan closing di area 7.662. Sebuah hal yang sangat positif bagi IHSG karena setelah menyentuh area 6.559, IHSG rebound dengan sangat kencang. Kita akan perbesar sedikit untuk area Fibonacci-nya. Kalau kita ukur bersama, setidaknya dari area low 6.540 sudah rebound sebesar 3,38%. Untuk area resisten terdekat berpotensi menuju ke area 6.800. Lalu untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 6.714 sampai area 6.700. Terpantau bahwa pergerakan IHSG sangat-sangat baik karena berhasil mantul juga dari area supportnya. Seperti yang kita lihat bahwa 6.500-an adalah salah satu area yang cukup kuat bagi IHSG. Kalau kita tarik mundur ke belakang, bisa kita lihat bersama ya teman-teman bahwa setiap kali dekat-dekat area 6.500 berhasil mengalami rejection dan naik dengan cukup signifikan. Silakan teman-teman perhatikan saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG harusnya lagi posisinya cukup baik ya pada perdagangan terakhir. Dan kalau teman-teman buka data di rti.co.id, terlihat bahwa asing melakukan net buy yang cukup besar di IHSG dengan net buy 2,27 triliun. Artinya kenaikan IHSG didukung dengan volume yang sangat besar, 15,4 triliun transaksi hariannya dan 2,27 triliun net buy di regional market. Dan terpantau bahwa 5 top net buy ya pada perdagangan hari Jumat didominasi oleh perbankan. Ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Yang terakhir adalah Telkom untuk 5 besar. Artinya market kita sangat-sangat baik teman-teman. Akumulasi yang dilakukan oleh asing juga sudah sangat baik. Silahkan dipantau untuk area support dan area resisten dari setiap saham yang mengalami kenaikan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Elite. Saham Elite sempat kita analisa beberapa waktu yang lalu dengan area support di 167-163, dan setelah ditinggal beberapa waktu sudah berhasil mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan terpantau bahwa closing Jumat ini mengalami kenaikan sebesar 20%. Saham Elite membentuk pola ascending triangle dengan breakout 182 walaupun sempat akhirnya retest kembali ke area trend lainnya dan melanjutkan kenaikannya. Potensi kenaikannya masih berada di kisaran 252, di mana high-nya sudah menjadi area all-time high. Kita akan hapus dulu untuk beberapa areanya. Kita akan update untuk area support terbaru daripada saham Elite ya teman-teman. Kalau kita pantau bersama,
Kita bisa gunakan area yang ada di sini. Dari kisaran area 187, teman-teman boleh pantau sampai 179 ya. Kalau dikasih kesempatan koreksi, itu adalah kesempatan yang cukup baik untuk bisa buy on weakness daripada saham elit. Karena sekarang posisinya sudah all time high dengan potensi target menuju ke area 252. Kalau dikasih kesempatan koreksi tentu akan sangat menarik untuk bisa buy on weakness. Dan seperti yang kita lihat bersama ya teman-teman, bahwa pola ascending triangle-nya, bahkan kalau kita tarik sampai area all time high sebelumnya juga cukup baik ya teman-teman, yang artinya ketika break dari 197, maka ini bisa jadi mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi. Jadi tidak hanya sekedar sampai 252, bahkan kalau kita ukur dari area low sampai area all time high sebelumnya di 197, potensi elit sebenarnya masih bisa naik sampai kisaran 284. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, teman-teman boleh pantau area support yang ada, area support sekaligus area neckline daripada ascending triangle. Dilihat dari sisi volume juga kenaikan kemarin cukup menarik, jadi kalau koreksi low volume harusnya menarik juga untuk buy on weakness. Saham kedua yang akan kita pantau pada hari ini adalah LPKR. Saham LPKR terpantau naik 18,99% pada perdagangan Jumat ini. Secara garis besar teman-teman, sebenarnya LPKR ini adalah salah satu saham yang terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Bahkan dari area all time high-nya di kisaran area 1470-an sudah turun hampir menyentuh area 50. Tetapi dengan volume besar kemarin, kita akan lihat apakah ini menjadi sebuah hal yang positif bagi saham LPKR. Teman-teman bisa lihat bersama bahwa kenaikan kemarin cukup didukung dengan volume, yang artinya ada buyer-buyer yang membeli dalam jumlah yang lumayan daripada saham LPKR ini. Bahkan, ketika LPKR ini bisa breakout dari area 90, sebenarnya ini membuat sebuah pola yaitu rounding bottom. Dengan potensi kenaikan kita akan ukur bersama dari area 67 sampai area 90. Seperti yang kita lihat ya teman-teman, ada potensi kenaikan kisaran sampai area 114 ya potensi kenaikannya. Kita akan tuliskan di sini. Potensi kenaikan daripada rounding bottom. Dan untuk area supportnya teman-teman, kalau misalnya dikasih turun untuk buy on weakness, teman-teman boleh pantau area 90 sampai area 85. Area tersebut merupakan area support dan neckline daripada rounding bottom. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, teman-teman silahkan pantau untuk volumenya. Kalau volumenya kecil, harusnya bisa digunakan untuk buy on weakness. Closing di 94 sendiri sebenarnya bertemu dengan area resistennya teman-teman. Dimana sebelumnya area ini adalah area support, kemudian breakdown pada tanggal 6 Desember, sehingga area yang sebelumnya support ketika jebol menjadi area resisten. Jadi kalau misalnya ini dikasih kesempatan koreksi dengan volume rendah, cukup menarik. Kalau teman-teman tidak mau beli saham downtrend atau tidak mau beli saham LPKR, kita akan carikan saham-saham lainnya. Untuk saham berikut yang akan kita bahas pada hari ini adalah PDPP. Salah satu saham yang belum lama IPO. Kurang lebih IPO-nya di akhir tahun lalu ya teman-teman, di kisaran tanggal 10 November ya, deket-deket akhir tahun. Yang menarik, pada closing perdagangan Jumat ini terpantau naik 5,36%. Setelah sebelumnya naik cukup kencang ya, dari area kisaran 192. Kalau kita ukur dari closing dari
area 200 sudah naik kencang sekali 36,74%. Dan penurunannya juga cukup kencang teman-teman. Kalau kita ukur pakai garis Fibonacci, sebenarnya penurunannya tepat di 61,8. Nah, kalau kita ukur seperti ini sebenarnya penurunannya tepat ya, walaupun sedikit sempat berada di bawah area golden ratio, di mana golden rasionya di 224, tapi sempat turun sampai kisaran area 216. 216 ini kebetulan adalah area support, jadi 226 sampai 218 216 masih aman ya teman-teman untuk saham PDPP dan terpantau sudah mengalami kenaikan kembali. Kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi turun sampai 218, sebenarnya ini cukup menarik untuk bisa mengoleksi saham PDPP. Dengan area target kenaikan setidaknya bisa kembali ke area 274. Ada hal yang menarik ketika teman-teman melihat PDPP dari time frame yang lebih kecil. Kalau teman-teman lihat di time frame 1 jam, ketika PDPP sideways ataupun ada 3 candle yang berada di sini, teman-teman bisa lihat bahwa dari sisi volume hampir tidak ada volume buangan kembali. Memang ketika menyentuh 274 terdapat 2 volume ya, volume yang lumayan besar, tapi ketika menyentuh area support di 218, terpantau volumenya sudah tidak ada, dan ketika naik kembali diisi dengan volume. Jadi kalau dikasih kesempatan retest sekali lagi 218, harusnya menarik untuk buy on weakness dengan target setidaknya 274. Jadi silakan teman-teman perhatikan baik area support dan resisten yang ada. Saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Gotoh. Saham Gotoh terpantau pada perdagangan Jumat ini mengalami kenaikan 4,55%. Terlihat bahwa area 100 masih cukup kuat untuk menahan penurunan saham Gotoh. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat sebuah uptrend channel di saham Gotoh. Tapi sayangnya dengan penurunan yang terjadi akhirnya membuat uptrend channelnya menjadi jebol ya teman-teman. Ketika terkonfirmasi jebol di 17 Maret, akhirnya turun menyentuh area support di 105 sampai 100. Terpantau bahwa area di kisaran 100 masih cukup kuat untuk menahan penurunan saham Gotoh. Kalau kita lihat bersama, setidaknya sudah 2 kali ya teman-teman. Sudah 2 kali saham Gotoh tertahan di kisaran area 100. Yang pertama itu di tanggal 13 Februari. Lalu yang terbaru adalah di tanggal 21 Maret. Jadi kalau dikasih kesempatan turun deket-deket area 100 bisa digunakan untuk buy on weakness dengan stop loss kalau close di bawah area 100. Untuk area resisten terdekat, posisinya sekarang Gotoh berada di area resisten, di mana area 115 sebelumnya adalah area support, tapi setelah berhasil dijebol ya akhirnya supportnya menjadi area resisten. Kalau misalnya dikasih kesempatan turun kita akan pantau kembali teman-teman. Kalau misalnya dikasih kesempatan breakout tentu ada potensi untuk kembali menuju ke kisaran area 132. Perlu diingat bahwa saham Gotoh masih memiliki gap, di mana gapnya berada di kisaran 151. Gapnya ada di 151 teman-teman, jadi gap berpotensi ditutup walaupun memang tidak ada yang bisa memastikan kapan gap akan ditutup. Jadi kita akan pantau bersama untuk saham Gotoh, semoga area 100-nya tidak jebol. Kalau jebol ada potensi kembali ke all time low-nya di kisaran area 81. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama tadi ada saham Elite, lalu LPKR, lalu PDPP, yang terakhir adalah Gotoh. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.